Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas ciri-ciri dari ikan mas koki kita yang kekurangan oksigen, teman-teman. Nah, selain kita akan membahas ciri-ciri dari ikan mas koki yang kekurangan oksigen, saya akan bahas bagaimana solusi mengatasi ikan mas koki kita yang kekurangan oksigen, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lembung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lembung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang diperlihatkan oleh ikan mas koki ketika ikan mas koki tersebut kekurangan oksigen, teman-teman. Nah, ketika ikan mas koki itu kekurangan oksigen, tentu saja akan membuat atau bisa terjadi kematian pada ikan mas koki kita, teman-teman. Karena perlu kita ketahui, ikan mas koki adalah ikan hias yang harus dipenuhi kebutuhan oksigennya di dalam akuarium, teman-teman. Nah, sini saya akan beberkan sesuai dengan pengalaman saya, pengamatan saya selama saya memelihara ikan mas koki, teman-teman. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama dari ikan mas koki kita yang kekurangan oksigen yaitu ikan mas kokinya banyak berenang di dasar akuarium, teman-teman. Nah, saya akan tunjuk ya di mana ikan mas koki berenang ketika dia kekurangan oksigen. Nah, ikan mas koki banyak berenang ini ya, nih jari saya. Nah, biasanya ikan mas koki akan berenang di dasar akuarium, teman-teman. Dan ikan mas kokinya lebih banyak diam di dasar akuarium. Nah, itulah salah satu ciri dari ikan mas koki tersebut kekurangan oksigen. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu ikan mas koki banyak berenang di permukaan air, teman-teman, atau di bagian akuarium yang atas, teman-teman. Nah, di sinilah, teman-teman. Nah, ikan mas kokinya berenang di atas akuarium seperti ini. Nah, ketika dia berenang di permukaan air, ikan mas kokinya seperti bahasanya itu megap-megap, atau dia mulut dari ikan mas koki itu membuka menutup dengan cepat. Nah, jadi itu bisa diindikasikan bahwa ikan mas koki itu sedang kekurangan oksigen, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ikan mas koki itu banyak yang tadinya misalnya ikan mas koki kita itu biasanya berenang aktif, kemudian setelah kita amati ternyata ikan mas kokinya banyak diam. Nah, berenangnya jarang, dia diam aja walaupun dia tidak berenang di permukaan ataupun di dasar akuarium, namun ikan mas kokinya banyak diam. Nah, ketika kita dekati, kita uber-uber airnya, baru dia bergerak. Nah, artinya di situ adalah ikan mas koki kita kekurangan oksigen. Nah, di sini saya akan jelaskan juga faktor penyebab kekurangan ikan mas koki kita itu kekurangan oksigen itu banyak, teman-teman ya. Biasanya ketika mati lampu, kemudian kita juga tidak mengganti air akuarium kita, tidak kita ganti misalnya 1 sampai 2 bulan ya. Kemudian ya filter mekanis kita kotor sehingga air yang disirkulasi atau air yang berputar di akuarium kita itu kotor, teman-teman. Jadi tentu saja air yang kotor itu sumber oksigennya kurang, teman-teman. Jadi itulah faktor penyebab ikan mas koki itu kekurangan oksigen. Nah, untuk penanganan
ikan mas koki yang kekurangan oksigen itu sebenarnya cukup gampang. Yang pertama, misalnya pada umumnya ya, ikan mas koki itu kekurangan oksigen ketika mati lampu teman-teman. Misalnya seharian di rumah kita mati lampu, tentu saja peralatan akuarium kita itu semuanya mati, mulai dari aerator, kemudian pompa akuarium, kecuali teman-teman menggunakan aerator baterai. Nah, cara penanganan yang pertama cukup mudah, yaitu pertama kita sipon airnya teman-teman. Sipon dalam artian kita sedot kotoran yang mengendap di dalam akuarium kita. Nah, kita sedot nih ya di bagian dasar itu kan biasanya ada kotoran ikan mas koki. Silakan disedot menggunakan sipon. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita langsung ganti air akuarium kita sebanyak 20-30% teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, ini akuarium saya. Nah, kalau misalnya kita ganti 20%, sekitar segini teman-teman. 20%, 30%. Nah, kita ganti supaya air yang tadinya tercampur amonia ya, kotoran air yang bercampur dengan kotoran ikan mas koki yang tidak tersedot oleh power head itu berganti dengan air baru. Sedikit banyak air baru tersebut mengandung beberapa oksigen teman-teman. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, teman-teman bisa menyediakan aerator baterai. Nah, untuk menyuplai oksigen yang tadinya disuplai oleh gelembung output dari filter, kemudian aerator yang dicolokkan ke listrik. Jadi kita bisa menggunakan aerator baterai. Kemudian cara yang keempat, teman-teman bisa tidak memberi makan ikan mas koki kita. Nah, jadi ikan mas koki kita ketika kekurangan oksigen karena mati lampu, jadi kita puasakan ikan mas koki kita. Jangan diberi makan, karena kalau kita beri makan, nanti ikan mas kokinya akan membuang kotoran sehingga kotoran tadi mengendap dan menjadi racun bagi ikan mas koki kita. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan cara mengubek-ubek air akuarium kita ya. Mengubek maksudnya di sini kita beri di sini gerakan tangan kita atau menggunakan apa saja di bagian permukaan akuarium teman-teman. Kita ubah pelan-pelan ya supaya ada gemericik air. Nah, gemericik air tadi dapat membantu sedikit oksigen di dalam air akuarium. Nah, itu pengalaman ataupun penanganan yang saya lakukan ketika mati lampu di rumah saya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai ciri-ciri ikan mas koki kita yang kekurangan oksigen dan cara menangani ketika ikan mas koki kita kekurangan oksigen teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.